Jadi di video kali ini gua ini ingin menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Ukraina. Dan kejadian kriminal ini terjadi pada tahun 2012 kemarin, di mana kejadian tragis ini dialami oleh gadis berusia 19 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi, gadis ini dibakar hidup-hidup. Tega bener heeh. Dan lu tahu yang lebih kasihannya lagi, gadis ini ya sebelum dibakar, dia ini sempat diperkos-kos secara bergilir oleh 3 orang pria. Ini sadis benernya. Nah, jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, pada tanggal 9 Maret tahun 2012, ada seorang pria nih ya. Nah, pria ini pada saat itu dia ini sedang pulang bekerja. Nah, pria ini tuh pulang bekerjanya itu berjalan kaki. Nah, saat si pria ini melewati rumah sakit yang terbengkalai, nah dia ini mendengar suara erangan wanita yang sedang kesakitan. Tolong. Tolong. Nah, gitu cenah. Nah, di situ pria ini pasti penasaran dong. Itu teh suara apaan? Suara apaannya itu tadi? Kayak minta tolong. Masa suara kunti? Gua cari aja sumber suaranya. Nah, akhirnya dicarilah sumber suara itu sama pria ini. Ternyata sumber suara itu berasal dari rumah sakit yang terbengkalai itu. Nah, ceritanya pria ini pun masuklah ke rumah sakit yang terbengkalai itu. Tuk. Nah, pas sudah di dalam rumah sakit, lu tahu gak boy? Si pria ini teh menemukan seseorang berada di pembuangan sampah yang ada di rumah sakit itu. Dengan keadaan orang itu sudah terbakar. Nah, si pria ini teh langsung kaget. Astaga, lu teh orang? Ari lu teh kenapa? Gosong gini? Apa yang terjadi? Bentar ya, gue telepon polisi dulu sama ambulan. Nah, ngiung. Singkat cerita, polisi sama ambulan pun datang ke rumah sakit terbengkalai itu dan langsung membawa gadis itu ke rumah sakit. Nah, sampai akhirnya identitas wanita itu pun diketahui. Jadi orang yang terbakar dan terbengkalai di rumah sakit itu diketahui dia ini seorang wanita bernama Oksana Makar. Dia ini lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1993 dan pada saat kejadian Oksana ini berumur 19 tahun. Nah, setelah diketahui identitas korban itu, di situ ibu Oksana pun dihubungi oleh polisi untuk mengatakan bahwa anak dia sedang berada dirawat di rumah sakit. Pas datang ke rumah sakit, ibunya di situ sedih banget, sampai-sampai dia ini bilang gini, bahwa dia ini rela menukar nyawa dia sama nyawa anaknya, asal si Oksana ini sembuh seperti sedia kala. Saat di rumah sakit, keadaan si Oksana ini sebenarnya sudah mengkhawatirkan. Kata dokternya juga nih ya, Oksana ini kemungkinan bisa sembuh hanya beberapa persen saja, minus 10% lah, berarti di bawah 10. Soalnya nih ya, tubuh si Oksana ini sudah terbakar. Ginjalnya juga sudah tidak berfungsi, dan terus nih ya, tangan dia juga harus diamputasi. Tapi nih woy, pada saat itu si Oksana ini masih sadar, masih bisa ngomong walau dia ini terbata-bata. Nah, pas di rumah sakit ditanyalah si Oksana ini sama polisi, "Nyonya mohon maaf, sebenarnya apa yang terjadi?" Nah, dijawablah sama si Oksana walaupun masih terbata-bata, "Gua mau dibunuh Pak, sama 3 orang pria. Sebelum mau dibunuh, gua sempat diperkos-kos dulu Pak, digilir Pak." Astaga, lu tahu kagak nyonya ciri-ciri orang yang membuat lu kayak gini? Tahu Pak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya Allah, kasihan ya, pasti sakit bener ya yang dialami si Oksana. Nah, di situ si Oksana langsung menyebutkan 3 orang pria. Yang pertama Atam, yang kedua Yeven, dan yang terakhir Maxim. Nah, setelah itu polisi langsung mencari dan langsung memanggil ketiga orang pria itu. Nah, singkat cerita nih ya, setelah polisi ini memanggil ketiga pria itu, tiba-tiba saja nih ya, polisi ini malah membebaskan ketiga pria itu. Nah, beritanya itu langsung keciumlah warga Ukraina karena tahu bahwa si pelakunya ini dibebaskan begitu saja. Ya iya, di situ langsung nih ya, pada saat itu seluruh warga Ukraina langsung demo besar-besaran. Kenapa penjahat itu bisa dibebaskan begitu saja? Beritahu kami alasannya. Setelah di demo besar-besaran ya, lu tahu ternyata nih ya, demo yang dilakukan warga Ukraina pada saat itu alhamdulillah tidak sia-sia. Bahkan nih ya, demo ini pun langsung terdengar sampai kuping presiden. Karena kagak ada alasan yang jelas nih ya, kenapa 3 curut ini bisa dibebaskan begitu saja. Presiden nih ya,
Presiden sendiri ini mah yang turun tangan langsung memerintahkan untuk menangkap kembali 3 curut itu ke kantor polisi. Dan lu tahu, polisi yang membebaskan 3 curut itu pun akhirnya dipecat secara tidak hormat oleh presiden pada saat itu. Tah lebok, bagus ya presiden kayak gitu, tegas. Setelah diselidiki nih ya, setelah diselidiki 3 orang itu, ternyata 3 orang itu semuanya itu adalah anak anggota dewan. Ya iya tuh langsung dibebaskan sama polisi caper. Orang anak anggota dewan, pasti polisinya itu dibayar kata gua mah. Untungnya saja pada saat itu warga Ukraina punya presiden yang tegas. Dan kayaknya mah ya, itu yang membebaskan 3 curut itu kayaknya mah polisi jual sawah. Masuk polisinya juga kagak dites. Nah, 3 curut ini pun langsung diinterogasi oleh polisi. Ditanya seperti, gimana kejadiannya? Kenapa kalian sampai mau membunuh si Oksana? Ternyata nih woy, ini mah mereka ya yang bilang. Jadi mereka ini sudah merencanakan mau memperkaos si Oksana. Ceritanya, si Maxim ini suka nih sama si Oksana. Tapi Oksananya di situ kagak mau sama si Maxim. Kenapa Oksana ini kagak mau sama si Maxim? Karena si Maxim ini terkenal suka main cewek. Bahkan ya si Maxim ini sempat mau memberi uang kepada si Oksana. Asalkan ya si Oksana ini ngen-ngen sama si Maxim. Ya di situ langsung ditolaklah sama si Oksana. Emangnya gue cewek apaan? Lu mau nyewa-nyewa tubuh gua? Mendingan lu sekarang beli kambing. Tuh jinah sama kambing. Nah di situ si Maxim ini kesel sama si Oksana, aral karena ditolak terus. Akhirnya si Maxim ini langsung merencanakan untuk memperkaos si Oksana dengan mengajak kedua temannya, yaitu si Artam sama Yevhen. Nah pada tanggal 8 Maret tahun 2012, pas kejadian sial hari si Oksana, ceritanya pada malam itu Oksana ini ada di bar. Tiba-tiba 3 pria ini nyamperin ke meja Oksana. Cukup. Ketiga pria ini datang ke meja Oksana itu dengan membawa sebotol minuman dan langsung ngasih botol minuman itu ke Oksana. Nah, bodohnya nih ya, si Oksana di situ langsung meminum minuman yang dikasih 3 orang pria itu. Nah, kenapa Oksana ini langsung menerima minuman itu? Karena dia ini kenal salah satu dari 3 pria itu, yaitu si Maxim, dan percaya ke si Maxim. Makanya si Oksana ini langsung meminum minuman itu tanpa ragu. Setelah meminum minuman itu, si Oksana ini langsung pusing, lemas katanya. Aduh Sim, kepala gue jadi pusing ya. Setelah itu pingsanlah si Oksana ini di bar. Ternyata nih woy, ketiga pria itu teh udah memasukkan obat ke dalam minuman si Oksana. Nah setelah pingsan, si Oksana pun langsung dibawa ke apartemen si Maxim. Nah di situ barulah si Oksana ini diperkos-kos secara bergilir. Nah pas giliran temannya si Maxim, si Yevhen, Oksana ini langsung sadar nih dari pingsannya. Apaan ini? Kayak ada yang ngeganjel. Pas buka mata, di situ langsung si Oksana ini langsung ngebrontak, langsung berteriak. Lu apa-apaan ha? Pantes ada yang ngeganjel. Enak. Tolong. Nah karena berisik nih ya, si Oksana di situ langsung dicekik sama si Yevhen sampai si Oksana ini pingsan. Di situ awalnya mereka bertiga ini tidak tahu kalau si Oksana ini pingsan. Mereka tahunya ini si Oksana ini is dead setelah dicekik sama si Yevhen. Makanya di situ mereka ini langsung panik. Astaga Yevhen, lu main remes-remes leher orang aja. Lu kira susu sapi ha? Main remes-remes aja lu mah. Lihat itu anak orang sekarang jadi is dead. Sekarang kita jadinya harus bagaimana? Akhirnya mereka bertiga pun langsung di situ ya, langsung membungkus si Oksana dengan selimut dan membuangnya ke rumah sakit Terbengkalai. Setelah itu Oksana ini langsung dimasukkan ke pembakaran sampah yang ada di rumah sakit Terbengkalai itu. Dan di situ si Oksana pun langsung dibakar dalam keadaan pingsan. Sampai akhirnya keesokan harinya si Oksana pun ditemukan oleh pria itu. Nah pada tanggal 30 Maret tahun 2012, Oksana pun dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi seperti pembengkakan di otak, ginjalnya sudah rusak dan tidak berfungsi, sesak napas, dan terkena serangan jantung. Kalaupun si Oksana ini diberi umur panjang, pasti kasihan. Soalnya yang pertama, dia ini harus menahan rasa sakit karena kan kulitnya ini terbakar seluruh tubuh dan juga ginjal dia sudah rusak. Dan yang terakhir kan, tangan dia juga diamputasi, otomatis dia sudah nggak punya tangan. Ya itu manusia zaman sekarang mah lebih-lebih dari binatang. Nah, sedangkan ya pada tanggal 27 November tahun 2012, mereka bertiga ini hanya dijatuhi hukuman yang tidak setimpal lah menurut gua mah ya. Yang pertama si Maxim ini dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Yang kedua si Artam hanya dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Nah, dan yang terakhir
karena si Yeven ini yang mencekik si Oksana, dia ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Asal nyaman nih ya, mereka bertiga ini mengajukan banding nih, tapi ditolak. Ya iya ditolak, emang bener-bener mereka bertiga yang salah. Ini juga menurut gua hukumannya kagak setimpal.